Yang kedua, pengembangan. Ketiga, ada pemanfaatan. Yang keempat, pengelolaan. Yang kelima, penilaian. Dan yang keenam adalah evaluasi. Keenam hal ini merupakan kawasan atau domain dari bidang teknologi pembelajaran. Di bawah ini akan dijelaskan semua landasan itu, yaitu yang pertama, kawasan desain. Kawasan desain terdiri atas, yang pertama ada desain sistem pembelajaran, yaitu prosedur yang terorganisasi dan sistematis untuk penganalisasian atau proses perumusan yang akan dipelajari. Yang kedua, ada desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, ada karakteristik peserta didik, yaitu aspek latar belakang, pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses pembelajarannya. Selanjutnya, yang kedua, ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi yang pertama ada teknologi cetak, adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua ada teknologi audiovisual, adalah cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Yang ketiga, ada teknologi berbasis komputer, adalah cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Yang terakhir ada teknologi terpadu, merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanza. Kepada Kanza, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi yang pertama pemanfaatan media, ialah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Dalam hal ini, urutan karakteristik peserta didik, lingkungan belajar merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan. 2. Divisi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan divisi inovasi ini adalah agar suatu medium dapat diterima dan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, tiga, implementasi dan pelembagaan implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya bukan tersimulasikan. Kelembagaan adalah penggunaan secara rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Yang keempat, kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat atau wakilnya yang mempengaruhi diskusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Lanjut. B. Kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi yang pertama pengelolaan proyek, meliputi perencanaan, monitoring, dan pengadilan proyek desain, dan pengembangan suatu produk pembelajaran tertentu. Yang kedua, pengelolaan sumber, mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Biasanya mengatur bagaimana memanfaatkan dengan optimal sumber yang ada. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau pemrosesan informasi. Selanjutnya, kawasan evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan kesesuaian antara materi pelajaran dan proses belajar. Evaluasi dimulai dengan analisis problem yang merupakan langkah awal penting dalam pengembangan dan evaluasi
isi pelajaran karena tujuan dan kendalanya diklarifikasi selama langkah ini dilaksanakan. Lalu, bagaimanakah hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran? Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergis, misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Lalu, apa fungsi dari kawasan teknologi pendidikan? Kawasan teknologi kinerja manusia terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen sistem kinerja. Manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Subkomponen pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan. Sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja, serta umpan balik. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pendidikan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, finansial, konten, dan aplikasi. Maksud dari faktor di atas adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Kedua, faktor sumber daya manusia, menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Kemudian yang keempat, faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri teknologi informasi. Kemudian yang kelima, faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kepada teman-teman, kami persilakan jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan atau melalui grup WhatsApp, atau boleh juga room chat Zoom. Kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Maulida Fitriani, apakah ingin bertanya?
Iya, saya izin bertanya. Ada bedanya nggak sih antara teknologi pendidikan sama teknologi pembelajaran? Kalau ada bedanya apa? Baik, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, Nia, silakan. Seperti apa prinsip-prinsip pesan? Maaf. Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Maulida Fitriani. Pertanyaannya yaitu perbedaan antara teknologi pembelajaran dengan teknologi pendidikan. Jadi media pembelajaran dan teknologi pendidikan, atau lebih fokus lagi teknologi pembelajaran adalah dua hal yang berbeda. Media itu penghantar pesan, pembelajaran adalah proses belajar dan mengajarkan, sementara teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dan seterusnya. Jadi media pembelajaran adalah bagian dari teknologi pendidikan. Seperti itu, Maulida. Terima kasih, Hamza. Kamia, pertanyaannya boleh diulang, Kakak? Boleh. Seperti apa prinsip-prinsip desain pesan? Kecepatan nggak? Sinyalnya agak mandek. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kami Istiqomah. Jadi prinsip-prinsip desain dalam pesan itu ada 6. Yang pertama ada kesiapan dan motivasi. Contohnya seperti menyampaikan kompetensi prasyarat. Yang kedua menyajikan garis besar materi dan menyajikan garis besar materi. Selanjutnya prinsip yang kedua ada pemusat perhatian. Contohnya dalam proses belajar mengajar peserta belajar itu terpusat kepada dosen. Jadi medianya boleh menggunakan seperti penggunaan musik atau warna atau gambar. Selanjutnya prinsip desain itu yang ketiga ada partisipasi aktif. Jadi jika dalam proses pembelajaran para peserta belajar itu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran agar hasil pembelajaran tersebut meningkat. Selanjutnya yang keempat ada umpan balik. Jadi umpan balik itu dalam proses belajar
siswa diberitahukan kemajuan atau kelemahan dalam belajarnya, maka hasil belajar akan menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kelima ada perulangan. Prinsip desain pesan yang terakhir ada pengalaman nyata. Jadi pesan yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat pengalaman yang dimiliki peserta belajar, maka proses hasil belajar akan menjadi lebih baik. Seperti itu kan ya, apakah bisa dimengerti? Insya Allah bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Saya isi sebentar ya, artinya. Ini siapa namanya nih? Raden Ayu Hansa Nabila ya. Kemarin sudah saya feedback ya, respon ya, punya ya diperbaiki gitu ya. Iya, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setengah jam ini akan mengisi, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Akbar yang sudah hadir di sini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Akbar. Baik, Hansa dan semua teman-teman kelas ini, ya senang sekali ini saya sekarang ada di Pondok Indah sekarang ini. Terus seminggu saya di sini. Ini mengenai pengertian teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran yang ditanyakan oleh teman saya. Namanya siapa tadi yang bertanya? Namanya siapa ya? Maulida Fitriani, Bapak yang bertanya. Iya, Lydia Fitriani. Ya. Jawaban dari Hansa ya bagus ya. Bahwa sesungguhnya teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran itu memang sangat erat kaitannya. Ya. Jadi menjawab ini ya. Jadi ada dua kata. Satu teknologi dan pendidikan. Ya, yang kedua teknologi dan pembelajaran. Kita pahami dulu. Yang pertama adalah teknologi dan pendidikan. Teknologi ini, ya, apa sih pengertian teknologi? Ya. Teknologi itu adalah minimal ada dua, ya minimal. Kita membahas teknologi. Yang pertama adalah teknologi sebagai produk. Misalnya katakan pesawat tempur, pesawat televisi,
Bahkan tempe pun sebut dengan produk dari teknologi. Ya. Tempe, tahu juga produk teknologi. Loh, pertanyaannya, kenapa kok tahu tempe juga pesawat tempur, laptop, bahkan HP, gadget itu bagian juga dari produk teknologi. Ya. Yang kedua, teknologi itu sebagai proses, ya, sebagai proses yang bersifat ilmiah. Ingat kata-kata ilmiah di situ. Contoh, ketika kita membuat pesawat tempur, itu perlu teknologi, perlu cara-caranya yang bersifat ilmiah. Ya. Ketika kita membuat tempe pun, kalau nggak ngerti teknologinya, kalau orang bilang orang awam mengatakan ilmu. Beda, ilmu dengan teknologi berbeda, dua hal yang berbeda. Teknologi itu bagian dari ilmu atau teori. Kalau ilmu itu ditemukan, ditemukan oleh para ahli, sampai ke teknologi itu butuh waktu lama. Ya. Contoh, namanya teknologi hologram. Itu sudah ditemukan hampir 20 tahun, 30 tahun lalu. Tapi sekarang baru muncul teknologi, namanya teknologi yang disebut dengan metaverse. Metaverse, ya. Nanti kalian kelas ini tolong dibuka ya. Metaverse. Ya, sekarang ini Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, sudah mengganti Facebook dengan perusahaan namanya Metaverse. Itu semacam hologram, di mana setiap orang bisa mengakses apa saja secara virtual. Itu namanya hologram atau Metaverse, yang dinamakan Metaverse itu. Itu teknologi, ya. Ketika seseorang ahli menemukan, katakanlah teori mengenai yang disebut dengan pesawat televisi, teknologi gambar, sampai bentuknya teknologi berbentuk televisi itu butuh waktu berpuluh tahun, sampai 50 tahun baru ketemu, baru tercipta teknologinya. Dengan kata lain, produknya. Ya. Jadi ilmu itu masih bersifat teoretik. Teknologi sudah bentuk produk, paham ya? Dan teknologi sudah berbentuk produk dan berbentuk prosedur atau proses, gitu ya. Itu teknologi. Yang kedua pendidikan. Sekarang pendidikan ini ya ada dua berbeda antara pendidikan dan pembelajaran. Kalau pendidikan, kalau di undang-undang itu nomor tahun Undang-Undang 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Ya. Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi teknologi pembelajaran itu pada prinsipnya adalah bertujuan, tujuan ilmu pendidikan adalah menciptakan suasana pembelajaran. Kelas ini sudah dapat mata kuliah belum? Namanya filsafat ilmu. Sudah, Bapak. Sudah ya. Kalau misalnya sebuah pengetahuan disebut dengan ilmu itu minimal 3 komponen dasar. Satu apa? Ontologi, epistemologi, yang ketiga apa? Halo? Morfologi bukan, Pak? Pertama ontologi. Sebuah pengetahuan dianggap sebuah ilmu manakala memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama adalah ontologi adalah apanya yang dipelajari. Contoh, pendidikan agama Islam. Apa yang kalian pelajari? Hansa? Coba kelas ini jangan menutup suara, semua dibuka. Kita berdialog di sini. Ayo, semua dibuka suaranya. Halo? Ya, Pak. Ya, semua dibuka suaranya. Berisik nggak apa-apa. Pak. Apa ontologi dari pendidikan agama Islam itu apa ontologinya?
Ontologi dari pendidikan agama Islam adalah menciptakan suasana belajar bagi peserta didik agar mempelajari agama Islam. Ya, itu ontologinya. Kata kuncinya suasana belajar. Kalau orang sudah masuk ke suasana belajar, terjadinya interaksi belajar mengenai pendidikan agama Islam, itu sudah disebut dengan ontologi pendidikan agama Islam. Sekarang kalau ilmu pendidikan apa ontologinya? Ontologi ilmu pendidikan adalah suasana belajar. Kalau kalian sebagai guru harus menciptakan suasana belajar buat siswa. Yang kedua, mendorong siswa masuk ke suasana pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa menciptakan dirinya masuk dalam suasana belajar. Itu adalah ontologi dari ilmu pendidikan. Kalau ilmu pendidikan adalah apa tadi yang aku pendidikan agama Islam masuk belajarnya mengenai agama Islam. Epistemologi cara mempelajari, ya cara mempelajarinya agama Islam, itu epistemologi. Kalau aksiologi, apa manfaat ilmu pendidikan agama Islam? Apa manfaatnya? Ya, itu namanya aksiologi. Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran. Tadi kan pendidikan, sekarang pembelajaran. Kalau pembelajaran itu lebih fokus kepada perilaku belajar siswa. Perilaku belajar siswa. Aspek-aspek belajar apa saja namanya pembelajaran. Ya, bagaimana interaksinya, bagaimana menyuplai, menyediakan apa saja yang dibutuhkan siswa dalam menciptakan belajarnya sendiri, itu namanya pembelajaran. Ya, jadi itu ya. Kalau bedanya teknologi pendidikan itu secara menyeluruh, ya, usaha sadar, bagaimana cara menciptakan usaha sadar segala macam. Kalau pembelajaran fokus hanya pada pembelajaran. Yang namanya belajar tidak pada aspek di sekolah saja yang sifat formal, tapi juga ada informal dan non formal. Ya, kalau saya tanya, pesantren itu formal apa informal, apa non formal pesantren itu? Halo? Formal. Formal. Pak. Bedanya formal dengan informal apa? Kalau formal itu seperti kampus, SD, SMP, SMA, ya itu formal. Pesantren itu termasuk informal, ya. Karena pesantren tidak mengeluarkan ujian dan ijazah. Yang dikeluarkan sekolah formalnya SD, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ya, gitu ya. Oke, itu namanya mengenai baik itu mengenai teknologi pendidikan dan pembelajaran. Ya. Sekarang saya ingin sekali kelas ini berdialog, ya. Saya punya screen lagi yang lain. Kelas ini saya ajak untuk bagaimana bentar ya. Strategi pembelajaran. Nah, ini jadi ya. Tadi sudah kasih nanya jadi ya. Nah. Ya. Oke. Kelihatan ya? Lihat, Pak. Ya. Tadi sudah dibahas ya kelompok Hansa dan teman-teman semua mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Ada analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Nah, sekarang dari 4 itu saya ingin menyampaikan yang namanya dalam hal mendesain pembelajaran. Desain itu adalah merancang. Jadi ada namanya merancang pakaian, ya merancang bangunan gedung, namanya arsitek itu juga perancang juga. Ada juga perancang pakaian atau fashion designer.
Ada lagi yang apalagi perancang pembangunan makro, ya, namanya perencanaan pembangunan nasional, ya, itu namanya juga desainer juga semuanya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian membahas mengenai bagaimana mendesain pembelajaran. Ya. Ini sebetulnya ketika kita mau menyusun pembelajaran ada 4 komponen namanya A, B, C, D. Itu audience. Audience itu siapa? Siapa ya? Saya pengen buka dialog nih, jangan. Hah? Halo? Kalau di sekolah Pak, audiens itu pendengar kayak penyimak gitu. Ya. Jadi manakala kalian mau membuat desain pembelajaran, entah itu di sekolah sifat formal, pesantren, ataupun di masyarakat, tentukan dulu siapa audien kalian. Ya. Kalau kalian nanti dikirim ke Papua, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Bali, ke Sumatera Utara, atau Jawa Barat, perhatikan dan cermati siapa audiens kalian. Ingat, Nabi Muhammad ditanya 3 pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Ingat ya, Nabi Muhammad itu pernah ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama oleh orang yang berbeda, tapi dia menjawab berbeda. Karena sesuaikan dengan audiennya siapa. Sama dengan kalian sini, cara berbahasa kalian bertutur sapa berbeda dengan di luaran, kan begitu ya. Artinya kalian harus melihat who is the audience, siapa audiennya. Ya. Pengalaman saya pernah jalan-jalan ke Asia Selatan waktu itu. Saya pernah dikirim oleh UNESCO. Sekali waktu saya ketemu dengan orang Tamil. Saya tunjukkan jari saya dengan jempol, dengan jari jempol. Untuk orang Indonesia apa artinya jempol itu? Bagus atau bagus. Tapi buat orang Tamil bukan artinya. Jempol itu artinya mohon maaf, itu sama juga jari tengah. Ya. Kenapa demikian? Karena budaya mereka berbeda persepsinya dengan simbol-simbol yang lambang-lambang. Ketika saya menunjukkan jari jempol saya, dia menganggap itu jari tengah. Waduh, marah itu orang Tamil, ngamuk-ngamuk. Untung saya segera menghindar, kalau enggak itu bahaya. Ya. Orang Amerika, kalau kalian ke Amerika lalu menunjukkan jari tengah, boleh nggak? Halo? tahu Pak. Boleh mungkin Pak. Jari tengah orang Amerika itu apa namanya? Simbol apa jari tengah itu? Itu kan penghinaan, pelecehan seksual. Tetapi orang Inggris tidak mengenal jari tengah itu, ya, gitu ya. Orang Indonesia kemudian ditunjukkan, katakanlah menunjuk apa namanya, tangan dengan jempol, dengan jari apa, dengan kepalan. Ya, misalnya saya Askian, ya Aulia atau Maulida Fitiani, lalu saya tunjukkan jempol saya, apa jari saya begini dengan tangan mengepal. Itu artinya apa tuh? Kayak marah. Marah-marah ya? Marah-marah. Ya, kayak marah. Iya. Tetapi buat orang Asia Selatan itu artinya Anda hebat sekali gitu. Ya. Itulah tentang simbol-simbol berbeda sekali gitu ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan menyuruh kita untuk saling mengenal budaya. Arum itu surat Arum, sesungguhnya kita disuruh untuk saling mengenal gitu. Ini audiens, ya, kenali siapa audien Anda. Kalimat ini diucapkan oleh Aristoteles tahun 380 sampai 400-an sebelum Masehi, ya. Tetapi kalau kalian baca lagi ternyata sudah diucapkan oleh Jenderal Suci di Cina
8.000 tahun yang lalu. Kalau Anda mau perang, kenali lawan Anda. Yang kedua ada perilaku, behavior ya. Adalah perilaku apa yang yang ditujukan. Misal siswa dapat menyebutkan, dan seterusnya ya. Yang ketiga kondisi, dengan cara apa? Katakan siswa diajari 7 surat Makkiyah, kemudian siswa menghafal surat-surat Makkiyah. Degree-nya adalah pencapaian keberhasilannya. Kalau siswa dapat menyebutkan 7 surat Makkiyah dari 10 yang diajarkan, berarti lulus. Ya. Nah, ini dia. Ini saya kasih dengan kalian semua di sini, dan harapan coba lihat di sini. Nah, ini dia nih, ya. Ini ranah belajar. Ada kognitif, afektif, psikomotor. Saya tanya lagi ini. Nah, yang namanya Nisa Ali. Halo Nisa Ali, Ya, are you Pak. okay? Kayaknya ngantuk sekali nih Nisa Ali. Enggak, Kak, saya lagi kurang sehat. Oh iya, kalau sehat. Apa sudah cek dokter? Sudah minum obat sih, Pak. Ya, sekarang ini demam sedikit ya orang jadi khawatir itu di corona ya. Padahal biasa aja, lelah aja ya. Uswatun hasanah. Ya, Bapak. Ini good model. Uswatun. Ini ada 3 ya, taksonomi Bloom. Ada orang bernama Benjamin Bloom. Di Indonesia, guru-guru Indonesia sangat hafal mungkin nama Bloom. Ya. Benjamin Bloom, dia menciptakan teori yang bersama-sama Robert Ganya, Fenton, Lewin, dan seterusnya. Namanya kognitif afektif psikomotor. Orang belajar itu ada domain-domainnya, ada ranah-ranahnya, daerah-daerahnya. Ya. Nah ini dia. Ya. Mana nih? Safira, mana Safira? Safira Widadul. Iya, Pak. Iya. Ya. Mana wajahmu mana nih? Nggak kelihatan nih. Najlah. Najlah, mana Najlah? Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. sinyalnya agak kurang. Di mana tinggalmu, Haji Najlah? Di Jagakarsa, Pak. Cuma kurang tahu ini jaringannya dari tadi pagi Jagakarsa itu agak dekat jelek. di Jakarta Selatan ya. Rizkia Kamelida. Ya Pak, hadir. Hadir ya. Anastasia. Hadir Bapak. Begini. Ini ada Khairinsa Takia. Hadir, Bapak. Iya, jauh sekali suaramu. Hilwa Jiadah. Oke, ini ada kata-kata kerja ya. Kognitif itu ada pengetahuan, ada pemahaman, ada comprehension, ada aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pertanyaan saya, maukah kalian menghafal ini? Halo? Ya, Pak. Ya. Ini adalah teori untuk menyusun desain pembelajaran. Pertanyaan saya, maukah kalian menghafal kata kerja di sini semuanya? Siswa dapat mendefinisikan pengertian taksonomi. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian hadis. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis hadis. Siswa dapat mendaftarkan jenis hadis berdasarkan tempat. Ya. Siswa dapat menjodohkan atau matching ya surat Quran dengan lokasi turunnya ayat tersebut. Siswa dapat menyebutkan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Siswa dapat menyatakan surat Al-Baqarah ayat 256.
Ya. Siswa dapat memproduksi menghasilkan pengertian mengenai pembelajaran menurut sendiri. Nah, ini contoh-contoh dari kognitif pengetahuan. Halo? Pertanyaan saya ada satu. Nah, ini nih. Apa pencapaian hasil belajar tertinggi? Ayo. Laku karimah, Pak. Alhamdulillah ya. Adanya perubahan tingkah laku yang bersifat akhlakul karimah. Ini luar biasa ini. Apa yang terendah? Halo? Apa yang terendah? Yang Halo? paling rendah ilmu pengetahuan, Pak. Ya, betul. Ini jawabannya perubahan tingkah laku. Jadi, apa tadi? Bersifat Akhlakul karimah. ini pengetahuan saja. Ternyata pengetahuan itu rendah. Ya. Jadi inilah. Ya, Pak. Oke. Nanti saya kirim ini. Pertama yang saya minta kalian menghafal semuanya kata-kata kerja tersebut ada 104 hingga 100. Tapi secara jumlah ya. Ini kan ada knowledge, pengetahuan, ada afektif, psikomotor ya. Ada namanya psikomotor ya. Ini coba lihat di sini ya. Nah, pada afektif ini ada 5 level. Pertama orang ini anak-anak sekarang, ya remaja sekarang, termasuk kalian juga yang generasi Z ini, kenapa suka pakaian jilbab model syahrini, model turki segala macam? Ini dia nilai apa yang terjadi dapat jelaskan secara teori seperti ini. Yang pertama menerima. Nilai-nilai dari luar, bentuk-bentuk dari luar, apa saja di luar. Pertama, receiving dulu, menerima dulu. Menerima ini menanyakan, memilih, segan, menjawab semua, ini ada diskusinya. Kemudian yang kedua, merespon. Ya, nilai yang dari luar tersebut. Yang ketiga, ada valuing. Valuing itu proses menilai diri. Bagian ya. Melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, mengundang, usul baca, sehingga mempelajari. Dan sampai kalian mempelajari itu namanya valuing, memberikan penilaian. Ya. Yang keempat, organisasi atau pembentukan struktur-struktur. Yang kelima, menjadi karakter kalian. Ya. Ini ditunjukkan pada orang sudah punya rambut yang pang, pakai anting-anting, gitu nggak seketika. Dia harus ada prosesnya sampai ke situ. Pertamina-nya dekat rumah dia bilang. Ya. Ya. Inilah namanya karakter sini atau value complex namanya. Inilah ya. Karakter di sini namanya menjadi jadi karakter ini namanya akhlak. Ya. Dalam agama Islam karakter itu akhlak. Orang memiliki akhlak itu prosesnya ada 5 tadi, prosesnya sampai terbentuk akhlaknya. Ya, tadi ada receiving, responding, valuing, organisasi dan organisasi. Inilah secara teori kenapa orang bisa beda-beda ya. Di masyarakat kita bisa lihat orang pakai pang, bahkan ada juga yang sudah S1 tiba-tiba jadi dokter, jadi insinyur, tiba-tiba dia pergi ke Timur Tengah untuk berperang. Nah, inilah kenapa demikian ada receivingnya dengan
dengan proses menanyakan, memilih, mendiskusikan, ya. Terus kemudian ada psikomotorik semua di sini, langkah-langkahnya untuk sholat segala macam, pergi haji, ya, sofa marwah dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Pak, Ya, Gilaan Ad. yang tadi apa namanya value kompleks itu maksudnya gimana Pak? Ya, ini yang namanya akhlak itu atau karakter itu adalah nilai-nilai yang kompleks, itu artinya yang banyak variabelnya. Ya, kompleks itu artinya dianggap bukan masalah, tapi kompleks itu artinya meliputi banyak variabel. Ya, mulai dari pengetahuannya, ya kan, ya, pengetahuannya, bagaimana bicaranya sudah kompleks, itu artinya dia sudah memiliki banyak variabel. Namanya akhlak kan artinya tidak hanya bersikap tindakan juga, tapi juga ada yang dia berpikirnya, metakognitifnya. Apa tuh metakognitifnya? Cara berpikirnya itu metakognitif. Kognitif dengan metakognitif berbeda. Kognitif itu berpikir. Tapi kalau metakognitif adalah cara seseorang berpikir, cara seseorang memandang suatu masalah, gitu ya. Itu namanya metakognitif. Itu sudah penuh di kepala dan hati semua segala macam. Sehingga ini namanya nilai yang kompleks, nilai yang lengkap, yang full, yang memiliki banyak variabel. Gitu, ya. Itulah. Bapak. Itu namanya karakter. Makanya kita bisa lihat di setiap komunitas, lihat karakternya. Ada namanya karakter yang bersifat common, karakter atau karakter umum, katakan karakter orang Batak, karakter orang Papua, karakter orang Australia, itu secara umum. Tapi setiap orang pasti beda-beda lagi. Ya, ini kita membahas dua hal tadi, bisa karakter bersifat umum, ya, karakter orang Sunda, gitu kan, karakter orang Jawa, tapi juga ada karakter yang bersifat umum siswa, gitu ya. Jadi ketika masuk kelas, Aat harus banyak memahami karakter apa yang dimiliki oleh siswa Aat semua di situ. Lagi? Halo? Ya. Ketika kalian mempelajari teknologi pendidikan, ini inti di sini intinya ya. Halo, apa lagi? Halo? Halo, saya beri kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Halo? Ya, Pak. Siapa lagi pertanyaan nih? Ada namanya Imaduddin Abdul Aziz, siapa ini? Halo? Quratul Aini, Pak. Siapa Ini, itu? Rizkia? You have any question? Pak, yang itu Belum Pak. ada, Pak. Ya, gimana? Tapi bukan di slide ini, Pak. Yang mana? Ini. Bukan, Pak. Di bawahnya kayaknya. Ada mereparasi itu, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Mana reparasi? Ini. Yang manipulation itu, Pak. Oh, ini. Ya. Ya. Ini adalah domain ketiga dari ranah pembelajaran atau ranah pembelajaran itu namanya menurut Benjamin Bloom ada psikomotorik yang secara umum disebut dengan ranah pembelajaran bersifat gerak, ya, muskular atau otot, suatu otot atau kemampuan motor gerak ya. Jadi dia ini di domain ini ada jumlah kata kerjanya ada satu yang
memotongkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, menampilkan ada 5. Sementara memanipulasi itu ada reparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, membentuk, itu kata kerja yang ada di level kedua dari psikomotorik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga neuromuscular coordination dan seterusnya di sini. Nah, yang atasnya kan mereparasi di sini ya. Ini manipulasi material objek-objek ya. Ini adalah domain atau ranah pembelajaran motorik pada kemampuan mengubah ya. Mengubah gerak. Contohnya kalau sholat itu bisa memperbaiki gerak-gerak sholat yang sesungguhnya. Ya, mereparasi itu membetulkan, mengoreksi gerak yang salah. Kalau di senam, geraknya pertama angkat tangan, turun tangan kaki kiri, angkat tangan kanan turun ke bawah, kemudian tangan kiri turun ke bawah, tangan kanan naik ke atas. Ketika salah, itu namanya mereparasi. Siswa dapat mereparasi gerakan senam tahap pertama, gitu ya. Kalau sholat, siswa dapat mereparasi gerakan sholat saat iktidal, gitu ya. Terus gitu Ya Pak, ya sama dengan mengkoreksi gitu ya Pak ya. Betul, mengkoreksi, memperbaiki, mereposisi pada posisi yang seharusnya, gitu ya. Itu adalah kata kerja pertama pada psikomotorik pada level manipulasi objek ya. Oke, kadang-kadang juga bisa merawasi susunan benda-benda ya. Contohnya benda-benda apa? Angka mereparasi susunan angka gitu misalnya. Ya, susunan katakanlah kue lapis merah, kuning, hijau itu diperbaiki. Oke ya. Apalagi? Cukup ya satu ya? Insya Allah cukup Pak dari Aat. Ya, yang lain. Ini yang lain nggak aktif nih. Coba Mutiara mana Mutiara? Iya, Pak. Kamu ada kesulitan mempelajari ini, mana yang kamu anggap masih bingung? Apa sudah paham? Masih memahami, Pak. Masih ya. Kalau gitu saya ingin bertanya ya. Aduh, Pak. Eh? Saya kepental terus, Pak, keluar masuk sinyalnya. Iya. Jadi apa yang belum kamu pahami di sini? Apa sekali itu saya bertanya ya? Oh iya, Pak. Yang tadi pas saya kepental itu yang pembahasan itu, Pak. Yang ke-21 PPT-nya, Pak. Yang ke-20-nya saya keluar masuk. Ini? Iya, Pak. Kenapa ini? Tadi nggak itu, Pak. Nggak ngedengar penjelasannya. Nah, pas masuk lagi udah penjelasan yang ke-23. Ya. Ini adalah taksonomi atau taksonomi itu tuh kategori pembagian daerah-daerah pembelajaran. Ya, kenapa dilakukan taksonomi? Agar memudahkan kita belajar dan bagi guru buat mengajar. Jadi ada 6, ada kognitif yang bersifat pengetahuan itu ada knowledge, comprehension, aplikasi, analisis sampai evaluasi. Jadi secara keilmuan kita belajar itu ada strukturnya, ya ada strukturnya. Contohnya katakanlah kalau kita berpuasa minimal tahu apa dasar hukum puasa, ya. Umat Islam tuh jangan mengerjakan sesuatu yang dasar hukumnya belum tahu, pelajari dasar hukumnya apa. Orang berangkat haji mana perintahnya, gitu ya. Contohnya, sama juga di sini taksonomi belum itu. Knowledge dulu penting, pengetahuan dulu. Nah, untuk pada pengetahuan ini, knowledge ini ada kata kerjanya ketika belajar. Ya kan orang belajar pengetahuan.
Yaitu misalnya katakanlah ada definisi, deskripsi, identifikasi, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, dan mereproduksi. Contoh, katakan pengetahuan tentang surat Al-Maidah. Nah, siswa dapat menyebutkan definisi surat Al-Maidah, misalnya menurut Profesor A, gitu ya. Itu contoh. Yang kedua, siswa dapat mendefinisikan isi surat Al-Maidah, apa isinya tuh Maidah itu. Yang ketiga, siswa dapat mengenali atau mengidentifikasi jumlah ayat dan turunnya, musababnya Al-Maidah turun. Yang selanjutnya mendaftarkan, siswa dapat mendaftarkan ayat Maidah ini dengan konteksnya. Misalnya ayat 1 apa konteksnya, dibuat 2 list. List pertama mengenai nomor ayat, yang kedua topiknya apa yang dibahas. Itu kemudian dijodohkan. Oh, 1 ini membahas nomor yang ke C, yang 2 ke A gitu ya. Yang selanjutnya menyebut, siswa dapat menyebutkan, sebut nih, menyebutkan 5 ayat pertama Al-Maidah. Siswa dapat menyatakan pengertian 5 ayat pertama. Siswa dapat mereproduksi. Nah, ini apa? Menghasilkan yang baru. Siswa dapat mereproduksi, menyimpulkan. Siswa dapat mereproduksi turunnya Al-Maidah menurut pengertiannya sendiri. Nah, itu sampai ke evaluasi. Dulu mungkin ada ujian nasional ya. Kalian pernah ikut juga ujian nasional. Ujian nasional itu levelnya hanya sampai aplikasi. Kognitif K1, K2, K3. Dia jarang sampai ke K4, K5, K6 jarang. Nggak pernah ada soal UN itu sampai level ke evaluasi, nggak ada. Paling hanya level maksimal, level analisis ini. Ya, itulah kita punya levelnya. Sistem di Indonesia nggak sampai ke anak sintesa. Oke, begitu. Siapa namanya? Lupa saya namanya. Ya, Mutiara Pak. ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang Mutiara, hafalkan ini ya. Kata kerja ini hafalkan. Mulai dari kognitif, apa itu psikomotor dihafalkan. Ya. Semuanya ada 114, tapi kredit itu semua cuma ada 46 kata kerja yang sama. Misalnya kata deskripsi di sini, ya. Tapi di sini ada juga deskripsi sini merah, ya. Di sini ada juga deskripsi sini merah juga sama di sini, ya tuh ya. Ya hal yang sama sebetulnya. Ada cukup ya di sini ya. Udah jam 12.15. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Ya. Baik. Saya kembalikan kepada Ketua Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirim ke WA kalian dengan tugas menghafal ya kata kerja semuanya ya. Ya, Pak, insya Allah, Pak. Iya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung diambil alih ya untuk makalah ya. Silakan.
Kalau memang sudah jelas, saya pikir cukup ya. Saya juga tidak ada tambahan. Tadi sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karnadi ya. Taksonomi Bloom. Wah, itu saya belajar waktu saya kuliah S2 itu. Karena S1 saya sastra Inggris. Saya nggak diajarin taksonomi Bloom. Tapi ketika S2 saya belajar lagi tentang taksonomi Bloom tadi. Benjamin Bloom ya. Oke. Tadi PR-nya dari Pak Karnadi disuruh dihafal ya. Kata kerja operasionalnya ya. Silakan. Cukup dari saya juga cukup. Maksudnya sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Karnadi. Jadi silakan kalau memang sudah tidak ada lagi, ditutup saja. Ya. Saya kembalikan ke pemakalah ya. Silakan. Nanti jangan lupa absensinya ya. Rekapan absensinya saya tunggu ya. Dikirim ke grup atau dikirim ke saya boleh. Ya. Thank you ya. Baik, Kak. Baik, teman-teman. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami presentasikan tadi, dapat dipahami dengan baik. Dan kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Baik, teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave meeting ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Pak, terima kasih banyak.